Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum gambar teknik yang modul kedua ya. Sebelumnya kan kita sudah masih masih penggunaan dengan aplikasi Protel. Cuman sebelumnya kan kita buat skematik rangkaian yang udah kita buat. Kemudian kita untuk modul sekarang itu pembuatan dokumen PCB gitu di Protel 99 ini. Gimana sih untuk ininya, kita langsung aja ya. Yang pertama, pastikan kalian teman-teman nih udah ada filenya atau yang kemarin perhatikan kalian buat gitu. Nah, nanti langkah awal yaitu kalian ini screenshot. Oke. Seperti biasa. Di sini langsung sama ini aja buat hasil laporannya lah. Nah, rangkaiannya aja gitu. Kalau enggak ya kalian pakai rangkaian yang kemarin udah dibuat gitu, yang di laporan di kalian yang lupa. Akan aku yang sini gambar satu. Nah, kalau di sini kan aku nggak pakai ground ya. Sebenarnya pakai ground atau enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus nanti setelah itu kita itu masuk ke ini sebelumnya kan kita udah mengecek terkait IRC kemudian dan di create netlist juga ya. Aku di sini mau create netlist dulu. Nanti kalian kalau yang udah mah nggak usah. Jadi kalau itu langsung masuk ke tools, ke report, maksudnya ke report, terus bill of material. Nah, kemudian kalian pilih project. Oke, next lagi. Di sini kita penggunaan footprint, dimana kita mengecek lagi apakah footprint itu sesuai apa enggak gitu, seperti part type, designator, footprint, kemudian next. Nah, sampai seperti ini. Nah, di sini kebetulan kalau transistor yang saya TQ. Nah, kalian TO juga itu udah bisa gitu, footprint yang itu. Jadi transistor punya 2 footprint gitu. Nah, kalau misalkan ini tuh untuk nantinya yang akan muncul di dalam PCB gitu, komponen-komponen yang akan muncul di dalam PCB ya. Nah, sekarang langsung aja ke skematik lagi, kemudian pilih desain. Nah, update PCB. Setelah itu maaf sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, nanti di sininya jangan lupa screenshot. Oke, new. Ini apa-apa. Gambar kedua. Nanti kita cek gambarnya. Nah, setelah itu ini keluarin dulu, close. Masuk lagi ke skematik. Kemudian pilih desain, update PCB. Kemudian pilih execute. Cannot execute on netlist macros. Ini kalau misalkan belum di create netlist gitu, jadi one code-nya langsung aja. Nah, terus mana sih yang komponen yang udah kita buat? Kalau nggak ada gitu ya, kita diperkecil aja dulu, nanti kelihatan kok. Nah, terus untuk pembesarannya tinggal ini, klik, pilih show entire document gitu ya. Kemudian untuk ini merupakan tampilan dari PCB-nya. Jadi kalau di Proteus kan Proteus kan kita harus masukin satu-satu ini, kayak misalkan masukin sini lagi, masukin. Kalau di Protel dia itu udah langsung ada dan udah terpetakan sama sih sebenarnya hubungan jalurnya. Cuman poin plus dari Protel itu sendiri, dia itu kita tuh nggak ribet gitu, dimana nggak ngurusin kayak misalkan aduh ini nabrak gimana nih. Nah gitu, kalau misalkan di Protel tuh enggak. Jadi dia itu nanti ada yang namanya auto route, dimana nanti dia itu membuat jalur dengan cara otomatis agar supaya tidak terjadinya tabrakan seperti itu. Tapi kita tetap buat meminimalisir adanya tabrakan juga gitu, biar kita nggak mengandalkan auto route ini gitu. Nanti tadi gambar keberapa ya?
Ada salah lagi, ternyata di sini. Lalu kita close lagi. Maaf ya, di sininya di screenshot. Lagi error. Oke, gambar yang ketiga. Jadi udah ada 3 gambar, langsung execute aja. Yes, ini perkecil, kemudian pilih ini. Nah, tadi yang udah aku jelasin ya. Terus kita ini kita tuh harus zonanya ini harus zona merah. Kenapa di sini kok zonanya harus merah? Apa maksudnya kok nggak merah gitu? Nah, biar merah itu kita pindahin dulu si komponen yang di luar jalur. Maksudnya bukan luar apa ya, denahnya gitu. Soalnya ini denah ini mengikuti skematik yang ada di sini. Misalkan ini A4, berarti di sini A4 juga gitu. Ini dikeluarin, dia nanti bakal hijau gitu. Pokoknya kita dari hijau itu ke merahin. Nah, gitu. Nah, terus habis ini kita kita atur komponen per komponennya. Aku sih biar nggak pusing ikutin ini aja gitu, nggak masalah, biar lebih ini. Makanya ini R1, kemudian sini R3, R4. Itu kita nah, harus diperhatikan juga ya, pilihnya per titik. Nah gitu tuh, kalau misalkan kalian di sini layar nanti ya. Terus seperti biasa juga kalau misalkan mau muter-muter pakai spasi. Nah, di spasi terus kelihatan juga tuh ada hijau, ada merahnya. Oke, terus R4 dulu. Terus R2. Cek satunya. Nah, terus kalian misalkan mau ini kan ribet ya, misalkan ke atas dulu. Nah, kalian bisa klik kanan mouse buat pan, buat ngambil tangan, kayak posisinya mau sini lah gitu, sana kemari. Ini tapi tapi kalau misalnya lebih enaknya tinggal langsung ini aja, klik ini so either. Turunin aja biar nggak terlalu ini banget, biar nggak keluar jalur juga. Oke, kita keluarin semuanya. Nah, kan rapi. Itu sebenarnya kalau Protel ini Protel ini kuno sih sebenarnya. Maksudnya kayaknya jarang gitu. Kalau kalian lihat di YouTube juga jarang yang ada simulasi Protel ini. Nah, seperti ini aja. Nah, ketika udah tadi ya aku contohin ini aja jadi ada screenshotan lagi juga ketika di posisi masih belum terpindah. Nah, contoh kayak gini aja ya, di print screen. Ini gambar yang keempat, jangan keempat. Kemudian kita pindahin di screenshot lagi, gambar yang kelima. Ini perpindahan atau transfer dari ketika komponennya di luar jalur dalam mode hijau terus dimasukkan, terus modenya jadi warna merah. Ini aja nih. Ini gambar kelima. Dulu jalan
udah ya. Setelah itu kita lanjut ke ininya, pembuatan apa ya, kayak ujung-ujung dari nantinya, ujung-ujung papan dari PCB nya sendiri gitu, kayak buat layarnya gitu, buat kotakan lagi di sini. Soalnya ini tuh nanti tuh nggak rapi kalau misalnya buatnya kayak gini gitu. Jadi dipersempit lagi gitu. Gimana caranya? Kita itu ke sini, ke current layar, kemudian kita pilih yang keep out layer. Nah, setelah itu kita pilih flash line of current document. Pokoknya pilih yang ini ya. Atau pilih apa? Flash line. Bisa disebut gitu juga. Oke. Nah, posisinya enakan gini dulu. Terus untuk pembuatannya kalian yang kalau usahain sih biar rapi ya, dia tuh nggak terlalu lebar banget gitu. Kalau pembuatan komponen atau rangkaian itu yang bagus tuh yang kecil gitu, tapi kecil terus apa, jalur-jalurnya tuh rapi gitu, jadi estetikanya tuh ada. Kalian klik satu kali kiri, terus geserin buat nahan posisinya. Terus perhatiin di ujung yang udah kita titikin tuh, soalnya nanti dia goyang-goyang gitu tuh. Tapi sih sebenarnya kalau buat gini juga bagus nih, misalkan layar itu kayak ada apa gitu, misalkan buat ini juga nggak apa-apa, isinya kotaknya nggak apa-apa lah. Terus ini di klik 2 kali tahan dulu buat ngasih titiknya, lebih juga nggak apa-apa sih. Nah, nanti ada buat titik temunya tuh posisinya tuh bulat gini, tinggal klik aja udah. Kok belum? Oh, udah ding ya. Nah, terus kita cancel lagi atau escape. Oke, tadi nah itu. Jadi ini kita pemberian garis pada tiap sisi kotaknya ya, untuk ujung-ujung papan pada PCB yang akan kita buat. Kemudian kita screenshot gitu tampilan yang sudah di penggunaan garis keep out layer atau penggunaan template gitu lah. Nah, kita ini gambar yang ke-6. Ini nggak terlalu banyak kok gambarnya, nggak kayak kemarin, tapi masih belasan. Terus lanjut ke ininya apa, kita daripada kita buat jalurnya itu manual, nah kita buat secara otomatis yang tadi aku bilang dengan menggunakan auto route. Oke, untuk membuat jalur tiap komponen saling terhubung, klik auto route, kemudian kita pilih all. Nah, di sini kita pilih yang 20. Udah, ini 20. Ini maksudnya apa? Yaitu lebih ke ininya, routing guide-nya gitu. Jadi kayak ini apa? Lebarnya juga mempengaruhi, misalkan semakin kecil ininya, dia lebarnya nanti maksudnya tebal dari jalurnya itu kecil, itu tipis gitu. Jadi kita 20 aja standarnya. Kemudian kita route all. Sudah semua. Nah, hasil ini di screenshot, tapi tadi lupa lagi. Aku lupa mulu. Terus all. Nah, di sini nih, ini screenshot, jangan lupa. Lihat teman-teman. Kemudian kita save. Ini yang ke-7 ya nggak sih, 3, 4 nya benar, klik dulu root all. Nah, yang ini di screenshot lagi, yang ini di screenshot juga maksudnya. Kita pilih awas jangan dong. Jangan ini juga nih, semuanya aja. Nah, biar kelihatan. Nah, sudah terus 8.
Oke, kalau sudah kita langsung oke aja. Di sini kan tuh 100% komplit, routingnya semuanya berhasil dan terkoneksi 8 jalur. Siji loro telu papat limo genep itu wolu, iya ya 8 ya, nah, wolu, pokoknya itulah ya. Nah terus setelah itu kita nih udah buat jalurnya, udah rapin komponennya, kita udah buat jalur antar komponen saling terhubung. Nah terus kita mau lihat 3D-nya gitu. Nah dengan cara banyak sih sebenarnya. Kalian bisa langsung sini view apa, langsung klik aja. Kalau enggak pilih menu view, kemudian buat in 3D gitu untuk mengubah PCB dari 3D. Oke, di render biasa nggak support nih laptopku. Nah tapi tetap bisa. Nah ini kalian screenshot. Ya kuno banget ya, nggak kayak yang di Proteus. Proteus banget ada. Iya iya. Ini gambar yang ke-10 ya sih. Ini oh maaf, ternyata ada yang terlewat lagi. Tapi nggak apa-apa ini. Nah ininya di screenshot juga. Jadi tampilan routing pada dokumen PCB. Yang kalau bisa usahakan segini aja nih dipasin ke 9. Kemudian kita ke 3D, ini kita screenshot. Dia ini tampilan 3D, tampilan depan 3D gitu. Nanti kita pilih dua aja, di screenshot bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian ini gambar ke 10 ya. Ya betul 10. Nah, untuk merotate-nya atau kita biar bisa apa ya namanya, melihat ke belakang, kita pilih di sini. Itu ada di belakang. Langsung otomatis ya. Nah, ini di screenshot bolongan ini. Bagus semua. Kita pilih new terus. Nah, ini gambar yang ke-11. Tuh. Ini kalau kalian tahu nih, nah kalau pintar matematika, yang mana X, yang mana Y, yang mana Z, monggo. Ini apa no? Yang lurus, ini kanan apa? Yo. Titik sumbunya. Terus apa? Selanjutnya tujuan dari pembuatan skematik PCB itu sendiri ya otomatis bukan lain lagi kita tuh untuk pembuatan printnya gitu. Jadi apa ya? Buat kita di rangkaian yang biar kita bagus tuh di print melalui simulasi terlebih dahulu gitu. Nah dengan cara kita pilih file, maksudnya sliding ke PCB dulu ya, PCB, terus pilih file, nah pilih print atau preview, klik. Nah ini tampilannya, pembesar aja jadi gitu. Oke, kita ini lagi. Ini tampilan printout PCB. Gambar yang ke-12 ya. Ya, sip. Oke, kalau sudah, nah kita kalau aslinya kan nggak mungkin nih, kalau misalkan adanya masih kita juga ngejeplak ada tulisan-tulisannya terus warnanya itu merah ya kan karbon kan hitam putih gitu, hitam malah putih. Terus kita pilih sini multi layer composite print, kita klik kanan maksudnya, terus pilih properties ya, terus kita hapus daerah di top overlay. Oke, remove yes. Kemudian kita screenshot di sininya. Tapi sebelum itu kita color setnya rubah jadi black and white.
kita screenshot ininya aja, print out properties. Oke, gambar ke-13. Setelah itu kita close. Nah, ini di screenshot lagi. Ini yang nantinya buat di print gitu dan dijeplak nantinya ke PCB. Kalau nanti kalian bengkel mungkin ya, kalau misalkan masuk nggak lagi ada corona gitu ya, nanti kalian gosok-gosok tuh, seru pokoknya. Terus ini gambar yang ke-14. Ini merupakan tampilan print out PCB juga, tapi dengan format black and white gitu. Nah, mungkin itu untuk praktikum pada hari ini di modul 2 terkait tentang tentang pembuatan dokumen PCB dengan Protel 99SE. Nanti paling untuk laporannya terkait subbabnya itu nanti kita kasih tahu untuk ke subbab langkah-langkah. Terus kita cek nih foto-fotonya, screenshot yang akan kita buat untuk laporan. Kalau yang pertama tuh gambar rangkaiannya. Come on. Kalau lihat ya. Pokoknya yang pertama itu gambar rangkaian. Terus yang kedua itu yang bill of material gitu. Yang untuk berisi jenis-jenis komponen buat nantinya di PCB persiapan. Kemudian lanjut ke update PCB-nya. Nah, yang pas ada execute, kemudian masuk ke ini tampilan yang belum diedit, yang masih ada hijau. Itu gambar yang keempat. Itu yang bisa masuk. Nah, misalkan sepertinya bisa di. Oke. Nah, ini kelihatan nih. Nah, tampilan yang masih di luar, kemudian yang yang udah masuk ke template-nya jadi warna merah. Terus kita kita pasang current layer dengan jenis keyboard layer, dimana untuk membuat ujung-ujung papan PCB-nya agar lebih rapi lagi gitu nantinya. Terus kemudian lanjut ke pembuatan auto route atau kita pembuatan jalur secara otomatis gitu. Nah, langsung ini tampilan report dari hasil auto route-nya dengan 100% berhasil dengan 8 jalur. Kemudian ini hasil yang sudah yang sudah di routing gitu, yang sudah ada jalurnya, tiap komponen saling terhubung. Lanjut kita untuk melihat ke ke board gitu atau tampilan 3D design. Nah, ini yang tampak depan gitu. Nanti yang di sini ini tampak belakangnya. Kemudian ini gambar yang ke-12, ini gambar yang hasil print out-nya, tapi yang masih belum warna hitam gitu. Masih ada nama komponen dan sebagainya. Kemudian kita ke langkah untuk mengubahnya dengan ada di tadi. Nah, di sini nih multi layer composite print, terus pilih properties. Itu kemudian ini hasil output untuk yang di print outnya gitu. Paling jadi ada screenshotan ada 14. Monggo silakan dicoba langkah-langkahnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung up di grup aja. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.